Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kembali ketemu lagi dengan Pak Agung dalam pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Wahyu, silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, makasih Wahyu. Nah, selanjutnya saya mau absen dulu nih untuk hari ini. Siapa aja yang tidak masuk? Oke, saya absen satu-satu ya. Nanti tinggal bilang hadir. Ahmad Egi ada? Hadir. Oke, Ahmad Firdaus? Hadir Pak, hadir. Al-Fakih Abdul? Hadir Pak. Wahyu? Hadir, Pak. Jaki? Hadir, Pak. Noval Syarif? Hadir Pak. Sekarang kita akan mempelajari alat ukur mekanik presisi jangka sorong. Nah, tapi sebelumnya kita review dulu nih untuk pembelajaran yang kemarin. Nah, kira-kira ada yang masih ingat ya pembelajaran kemarin tentang keselamatan kerja? Terus kemarin ada apa aja? Ada area-area sesuai warna itu, Pak. Oh ya, area yang berbahaya ya. Area kerja, terus apa lagi? Alat pelindung diri ya. Ya, alat pelindung diri. Alat safety. Alat safety, benar. Kemarin kita ngebahas potensi bahaya ya. Iya, Pak. Betul. Ya Pak, betul Pak. Bahaya dan cara penanggulangannya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang alat ukur presisi jangka sorong. Nah, di sini ada tujuannya ada 4. Nih, ada yang pertama menjelaskan bagian-bagian jangka sorong, yang kedua ada menjelaskan fungsi bagian dari jangka sorong, yang ketiga ada membaca alat ukur. Untuk manfaat penggunaan jangka sorong ini sangat penting untuk kalian. Nah, di semua sektor itu menggunakan jangka sorong khususnya. Nah, kayak di industri ada 3 tahapan nih kan ya. Ada perancangan, ada proses, ada quality control sebelum benda itu didistribusikan. Kodenya 987798. Ya, silakan masuk. Ya, kita mulai nih. Waktunya 30 detik soal. Wah, Jaki memimpin. Firdaus. Nah, kita tunggu tinggal Al-Fakih, yang sudah selesai, Jovika, Ega, Dimas, sama Tegi. Udah semua ya? Kita stop. Nah, juara 1 ada Jaki, yang 2 ada Al-Fakih, dan juara 3 ada Ahmad Firdaus. Di applause untuk ketiga juara kita. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana sih komponen ini bisa sesuai ketika dirakit? Karena ukurannya presisi, Pak. Oke, nah di situ benar. Di situ ada ukuran. Jadi setiap komponen itu punya ukuran dan toleransinya. Gitu. Jadi ketika dirakit itu bisa sesuai. Ini ada video nih tentang jenis-jenis jangka sorong. Bisa kalian perhatikan. Pada video ini akan membahas mengenai jenis-jenis jangka sorong ya. Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur presisi yang wajib dikuasai oleh orang-orang teknik. Jangka sorong itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada manual kaliper ya. Jadi pada manual kaliper ini pembacaannya itu dilihat dari garis yang sejajar di sini. Cara pembacaannya bagaimana? Lalu yang kedua ada dial caliper. Ya, dial caliper ini kenapa disebut dial caliper? Karena di sini terdapat dial. Ya, di sini ini adalah dial. Nah, pembacanya sendiri untuk skala utamanya itu dilihat dari sini, dan dial ini menunjukkan skala Verniernya atau komanya, ketelitiannya. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian jangka sorong dan cara membaca jangka sorong. Oke, ditonton lagi ya videonya ya. Nanti
terakhir akan kita bahas. Suatu alat ukur yang dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, dan juga kedalaman dari suatu benda. Selain itu, kamu juga dapat mengukur panjang dan juga ketebalan dari suatu benda. Ini merupakan suatu konstruksi dari jangka sorong, di mana terdapat bagian-bagian yang memiliki fungsi yang spesifik. Di sini saya menggunakan jangka sorong dengan tingkat ketelitian 0,05 mm. Ada jangka sorong ya. Ya. Yang di atas ini namanya Rahang atas. rahang atas. Untuk diameter Diameter dalam. Oke. Nah, untuk kalau rahang bawah nih, Untuk mengukur diameter luar benda. diameter luar benda atau tebal atau panjang ya. Nah, sekarang berapa nih skala utamanya? 47, Pak. Skala utamanya berapa? 47. 47 milimeter. 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 Untuk skala Indonesia? 6 6 milimeter. 6 Kita lihat. Ya, 1 belum, 2 belum, 3 belum, 4 belum, 5 belum, 6 ya? 6. Oke. Berarti berapa? Ya, Pak. 0, koma? 0,6. 60. Ya, oke. Jadi totalnya berapa? 47,6 47,6. 47,6 milimeter. milimeter. Oh, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita coba lagi. Nih, saya mau bikin kuis nih. Siapa yang cepat, angkat tangan. Oke, bilang stop ya. Stop. Oke. Stop. Ya, siapa yang bisa jawab? Hadir. Oke, Wahyu. Hadir. Berapa Wahyu? Itu 36,35, Pak. SU-nya berapa? SU-nya 36. 36. SN-nya itu SN-nya 35. 0,35. 0,35. 0,35. Oke, totalnya jadi berapa? 36,35 mm. 36,35 mili. Nah, kita coba nih, benar apa enggak nih? Benar. Aduh, kita benar apa enggak? Kita lihat. Oke, benar ya, 36,35. Totalnya 36,35. Oke, Wahyu. Betul. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Wahyu. Ada studi kasus nih. Ada soal pertama itu, ada gambar apa di gambar yang pertama? Blok mesin. Ada blok mesin Mobil. mobil. Oke, benar. Nah, terus untuk yang gambar kedua ada gambar apa? Piston mobil. Benar. Nah, untuk yang ketiga Itu gambar, ada gambar kampas rem, Kampas Pak. cakra motor, Pak. kapas rem motor ya. Nah, jadi untuk diskusi kelompok hari ini, pertemuan ini, ya untuk kelompok 1 nanti akan membahas tentang blok mesin, dan untuk kelompok kedua tentang piston, dan kelompok ketiga tentang kampas rem. Pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Jaki, ada Ahmad Firdaus, ada Egi, Al-Fakih. Nah, kelompok 2 ada Henry, Andika, Ihsan, Dimas, Ega, dan kelompok 3 ada Naufal, Yupikar, Syarif. Kalian bisa nyari informasi di internet dan buku yang sudah saya berikan ya. Kalau ada yang kesulitan bisa bertanya. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Untuk kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah. Oke, sekarang kita presentasikan kelompok 1, 2, dan 3 dari masing-masing kelompok. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan. Ya, jadi di soal yang kami dapat, yaitu intinya mengukur ketebalan kampas rem.
Oke. Dari hasil yang didapatkan, ketebalan kampas rem tersebut dengan skala utama 4 mm, skala non-newsnya 0,45 mm, dengan total menjadi 4,45 mm. Oke. Lalu Ya, untuk skala utama 4 ya. Nah, skala non-newsnya 0,45. Ya. Nah, totalnya berarti 4,45. Oke, 5. benar. Dan Oke, untuk pengukuran lanjut. benda kerja yang kami dapat, diameter terbesar pada benda memiliki skala utama 50 mm dan skala non-news 0,0. Jadi skala total diameternya adalah 50 mm. Lalu Oke. panjang benda kerja memiliki 99 mm di skala utamanya, lalu skala non-newsnya di angka 0,5 mm, lalu di total menjadi 99,5 mm. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tes pengetahuan individu. Silakan bisa diisi waktunya 10 menit. 9. Berapa ukurannya? 25,70. 25,70. Oke, benar. 10. Hasil ukuran pada gambar adalah 54,9. 54,90 mm. Oke, nah ini kan 54, skala utamanya yang segaris 90. Oke, paham ya? Dapat dipahami semuanya soal-soalnya? Oke. Paham, Pak. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Pak. Ya, Al-Fakih. Hari ini kita mempelajari macam-macam jenis-jenis jangka sorong, kemudian bagian-bagiannya beserta fungsinya, dan kemudian cara membaca pengukuran. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada kesulitan? Lancar, Pak. Mas. Aman ya? Oke. Jadi apabila ada yang ngasih nilainya tadi masih kurang ataupun terkendala masih di bawah KKM, nanti ada namanya remedial. Nanti dari teman sejawat, dari teman-teman yang nilainya baik bisa membantu teman-teman yang remedial tadi. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya kita besok akan membahas tentang mesin umum. Nah, mesin umum ini banyak nih yang dipelajari kayak mesin bubut, mesin freeze, mesin sakrap, mesin CNC. Nah, kita untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mesin umum, mesin bubut. Oke? Dapat dipahami semua? Paham. Ya, Bapak. saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian bisa ceria, bisa semangat untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini ada pesan nih dari yang B.J. Habibie. Apa nih? Dimanapun engkau berada, selalu menjadi yang terbaik. Dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Untuk penutup, silakan Wahyu untuk berdoa. Yuk, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai.